Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar, tidak ada kemacetan? Ada sedikit. Oh, sedikit. Baik. Bagaimana sekarang kesibukannya? Kesibukan saya sekarang kuliah. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3. Semester 3. Baik. Nah, saya sangat mengapresiasi karena Anda telah menyempatkan hadir pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Nah, lalu di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Munir Ajija dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Apa sudah tahu sesi konseling itu apa? Belum tahu. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling. Nah, sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Dalam sesi konseling ini, konselornya itu saya dan konselingnya itu Anda. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan kepada saya akan terjaga kerahasiaannya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Anda, siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan Anda ini? Kita berdua ya. Coba kita berdua. Baik. Jadi jika nanti ada pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan Anda, saya akan terlebih dahulu konfir kepada Anda. Nah, lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Dalam sesi konseling ini Anda boleh secara terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda datang sesi konseling ini apakah atas kesukarelaan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kesukarelaan sendiri. Baik, kesukarelaan sendiri. Terima kasih ya, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah sukarela untuk ke sesi konseling kali ini. Baik, sama-sama. Baik. Lalu ada kontrak waktu. Dalam sesi konseling ini kita akan melakukan 3-4 sesi. Nah, dalam setiap sesinya akan memakan waktu selama 30-45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, di sini juga saya izin untuk membawa catatan sebagai laporan apabila nanti ada hal-hal yang perlu saya catat, dan saya juga izin untuk men-tag video untuk memenuhi salah satu tugas pada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya sudah menerima intake inform yang diberikan oleh Anda, yang sudah diisi oleh Anda kepada saya. Di sana Anda mengalami rasa capek mungkin ya, kecapean karena baru memasuki perkuliahan di semester 3. Nah, boleh diceritakan secara spesifik bagaimana permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini? Permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini yaitu merasa capek, terus merasa terburu-buru dalam deadline tugas, terus waktu istirahat jadi kurang, tidur jadi kurang, praktikum 1 minggu full, jadi merasa gak ada waktu buat istirahat. Baik, jadi Anda itu karena mungkin baru semester 3, jadi Anda mengalami culture shock gitu ya, atas tugas-tugas yang mungkin sangat banyak gitu ya dalam semester ini, karena belum juga teori sama prakteknya yang semester 3 pada perkuliahan Anda gitu. Nah, lalu ketika Anda merasa capek, pada situasi apa? Ada situasi kalau misalnya di satu hari itu tuh ada 4 atau 3 matkul, soalnya pasti si matkul itu kan semuanya ada tugas, terus bebarengan gitu, itu yang culture shocknya. Baik, jadi ketika Anda mengalami rasa capek itu ketika dalam situasi ada matkul yang emang matkul itu tuh ada tugasnya gitu, terus deadline-nya juga hampir sama dengan barengan. Jadi Anda mungkin kebingungan harus mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Nah, baik.
Nah, ketika dalam situasi itu, pikiran yang Anda pikirkan itu apa? Menyerah. Baik, mungkin Anda itu pernah berpikiran untuk menyerah. Ya. Nah, apakah Anda tidak berpikir untuk lebih semangat lagi, lebih rajin lagi, atau malah down aja? Down aja, soalnya ada kepikiran, soalnya kan capek. Baik, jadi Anda ketika dalam situasi itu Anda lebih menyerah gitu ya, lebih berpikiran untuk tidak mengerjakannya gitu, ataupun sudah mensudahi kuliah kayak gitu. Nah, lalu ketika dalam situasi itu ada perpikiran itu, perasaan yang muncul pada diri Anda itu apa? Apakah Anda merasakan sedih, kecewa terhadap diri sendiri, atau bagaimana? Kesal aja sih. Nih, jadi Anda itu merasa kesal, merasa kecewa gitu, Kecewa. terhadap diri sendiri atau orang lain? Semuanya. Baik. Jadi mungkin Anda itu merasakan kecewa terhadap keadaan Anda gitu ya. Nah, lalu ketika ada perasaan itu, tindakan yang dilakukan oleh Anda itu apa? Mengingat lagi bahwa kita tuh udah jauh, udah hampir 1 tahun lebih kan, udah di semester 3, masa mau menyerah gitu aja. Jadi ya udah jalani aja sebisanya, semampunya gitu. Apakah Anda mengerjakannya atau malah meninggalkannya? Mengerjakannya, meskipun kayak malas-malasan dulu, terus jadi dilama-lamain ngajainnya, malah makin larut malam atau makin mepet deadline, tapi alhamdulillahnya tuh masih dikerjain sampai beres. Baik, jadi Anda itu ketika dalam situasi itu pernah berpikiran, ketika dalam situasi yang capek banyak tugas, lalu berpikiran bahwa Anda lebih down gitu ya, ingin menyerah, dan perasaannya itu sangat kecewa dengan keadaan, tapi tindakan yang dilakukan oleh Anda itu tetap menjalaninya gitu ya, meskipun mungkin sulit, tapi Anda sangat bagus sekali Anda bisa menjalaninya dan bisa menyelesaikan tugas itu. Nah, kalau boleh tahu, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat tidak baik-baik saja, dan 10 itu Anda merasa sudah baik-baik saja. Ada di skala berapa? 5. Ada di skala 5. Bagaimana ada di skala 5 itu perasaannya? Ya, senangnya ada, sedihnya juga ada, kecewa. Jadi imbang lah. Baik, jadi ada di skala 5 itu Anda menyebutkan bahwa sedihnya ada, senangnya ada. Boleh lebih diceritakan kembali apa yang dimaksud dengan sedih dan senang itu seperti apa? Mungkin itu merasa sedihnya karena apa gitu, atau senangnya juga karena apa gitu. Kalau sedihnya tuh karena kayak kalau benar-benar sibuk banget, terus kadang makan juga gak sempet, pulang kuliah misalnya berangkat pagi pulang malam, terus malamnya langsung ngerjain tugas, itu kadang-kadang sedih banget. Terus senangnya tuh ya karena kalau ke kampus kan seneng lihat teman-teman gitu, main sama teman-teman, belajar bareng sama teman-teman gitu. Baik, jadi mungkin sedihnya itu Anda ketika di rumah gitu ya, harus pulang pergi dari rumah ke kampus dengan jarak mungkin yang lumayan jauh, membuat Anda itu capek. Tapi kemudian kalau udah ada di kampus, Anda merasa senang karena bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, baik. Apa harapan atau tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini? Apa yang diharapkan terjadi pada diri Anda? Berharap ada solusi untuk membantu saya supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Nah, Anda menyebutkan bahwa mengikuti sesi konseling ini Anda bertujuan untuk menemukan solusi supaya lebih bersemangat lagi. Nah, solusi apa ketika Anda menemukan solusi lalu Anda bisa menjalankannya, apa yang diharapkan terjadi pada diri Anda? Lebih bisa memanage waktu, jadi gak terburu-buru gitu kalau ngerjain tugas, jadi kayak bisa mengatur waktunya. Baik,
Mungkin karena sekarang Anda baru memasuki semester 3 yang mungkin dihadapkan dengan banyaknya tugas, itu praktek, itu teori. Nah, Anda juga ingin bisa memanage waktu Anda gitu ya. Supaya tahu skala prioritas yang harus Anda kerjakan seperti apa dan lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Apakah seperti itu? Yes, seperti itu. Baik. Apakah ada lagi tujuan posisi konseling ini? Udah. Nah, jadi Anda itu ingin lebih bisa memanage waktu Anda buat kedepannya gitu ya. Apalagi sekarang udah memasuki semester 3 yang mungkin semester-semester lainnya akan lebih dari ini. Ya. Nah, baik. Boleh sekarang buat posisi Anda relax, enjoy, boleh? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Anda boleh membuat posisi Anda relax, enjoy. Apakah sudah enjoy? Yes. Dan baik. Sekarang Anda boleh tarik nafas, keluarkan dari mulut hingga Anda benar-benar merasakan enjoy. Coba sekarang bayangkan, boleh tutup mata. Bayangkan setelah mengikuti sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian tertidur di tempat tidur Anda. Nah, lalu ketika Anda tertidur, terjadi sebuah keajaiban bahwa semua permasalahan yang sedang Anda ceritakan kepada saya, semuanya telah selesai. Karena Anda sedang tertidur, Anda tidak mengetahui keajaiban itu. Nah, lalu ketika bangun, apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu? Yang saya rasakan pada pagi hari itu merasa hidup saya tuh tidak ada beban, terus kayak lebih semangat gitu untuk menjalani kuliahnya lagi, terus lebih rileks, nggak cemas gitu, banyak tugas bla bla bla, soalnya udah selesai semua. Baik, Anda menyebutkan bahwa Anda lebih semangat lagi, lebih rileks lagi ketika menjalani sehari-hari dan menjalani perkuliahan. Lalu semangat seperti apa yang dimaksud Anda itu? Semangat untuk lebih giat lagi belajarnya, lebih giat lagi belajarnya, terus bisa mencapai cita-cita gitu. Baik, jadi Anda akan lebih rajin lagi dalam kuliah untuk menggapai cita-cita yang Anda harapkan dan cita-cita orang tua Anda mungkin ya. Nah, lalu apa yang Anda lakukan pada pagi hari ini? Pada pagi hari itu langsung siap-siap untuk berangkat kuliah dengan semangat baru, siap menghadapi semuanya tanpa beban tugas. Baik, jadi yang Anda lakukan pada pagi hari itu mungkin lebih ceria lagi, lebih bersemangat untuk pergi ke perkuliahan gitu ya, untuk mengikuti perkuliahan. Nah, lalu apa yang membuat Anda bersemangat? Bersemangat karena sudah di jalan yang benar, terus mencapai tujuan. Baik, jadi yang membuat Anda lebih bersemangat itu karena Anda sudah merasa tidak ada beban dan sudah mencapai tujuan yang Anda harapkan. Nah, lalu sekarang, adakah orang yang mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Anda? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Mungkin yang tahu itu orang rumah. Orang rumah. Orang rumah itu siapa? Apakah ibu, ayah, atau siapa? Ibu, kakak, ayah. Ibu, kakak, ayah. Nah, apa yang ibu Anda katakan kepada Anda ketika melihat perubahan yang terjadi pada diri Anda? Dia mengatakan, tumben kok sekarang gak ngerjain tugas, tumben kok sekarang pulangnya cepat, tumben kok sekarang
ini gak tidur larut malam, gitu-gitu aja pertanyaannya. Baik, jadi ibu itu mengatakan bahwa mungkin terheran ya terhadap kepada Anda gitu. Kok kenapa sekarang bisa pulang lebih awal, terus tidurnya lebih awal gitu ya? Karena terjadi eh, karena ada perubahan yang terjadi pada diri Anda. Nah, lalu bagaimana respon Anda ketika ibu mengatakan hal itu? Respon saya ya karena tugas saya sekarang sudah selesai, jadi Baik. Jadi ketika ibu mengatakan itu, Anda mengatakan bahwa Anda tidak larut malam mengerjakannya karena tugasnya sudah selesai seperti itu. Nah, lalu apa yang dikatakan kan tadi itu ada ayah. Apa yang dikatakan ayah kepada Anda? sama hampir sama-sama semua kok pertanyaannya gitu. Nggak ada di layar laptop terus kan biasanya. Mereka tuh ayah tuh lihat kalau aku tuh lagi pegang laptop mulu gitu, ada di depan laptop mulu, kalau enggak lagi nulis. Kok sekarang mah nggak kelihatan pegang gitu. Baik, berarti semua orang yang ada di rumah menyadari perubahan yang terjadi pada diri Anda dan terheran terhadap diri Anda kenapa bisa ada perubahan seperti itu. Nah, lalu ketika orang rumah terheran dan ada yang berbeda dari diri Anda, apa yang Anda rasakan? Awalnya tuh Apakah senang atau malah sedih? senang ada, sedih juga ada. Nah, kalau boleh tahu senangnya itu seperti apa dan sedihnya itu seperti apa? Kalau senangnya tuh lebih bisa ngumpul bareng keluarga ya, jadi yang biasanya tuh susah banget kalau meskipun buat makan bareng juga kadang susah kan. Pas ini jadi bisa makan bareng. Kalau sedihnya tuh ya ditanya-tanyain dulu, takutnya dikira gak kuliah gitu. Baik, jadi Anda itu merasa senang karena mungkin sekarang mempunyai banyak waktu di rumah gitu ya buat ngumpul sama keluarga. Dan sedihnya juga Anda itu karena takut dikira bahwa Anda itu tidak pergi kuliah gitu, malah main kemana-mana. Tapi mungkin Anda juga sekarang lebih ceria lagi, lebih baik lagi gitu, bisa kumpul-kumpul lagi dengan keluarga Anda. Nah, boleh sekarang pengertiannya. Nah, coba sekarang katakan saja semua yang Anda katakan tadi, yang Anda jelaskan sudah Anda capai, dan apa yang Anda rasakan setelah itu. Setelah Anda membayangkan tadi dan semua permasalahan yang Anda ceritakan kepada saya tadi semuanya sudah selesai, apa yang Anda rasakan setelah itu? Yang saya rasakan Apakah menjadi lebih lega lebih lega lagi, lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Baik, Anda merasakan Anda menyebutkan bahwa Anda lebih lega lagi, lebih tenang lagi. Nah, lega seperti apa yang Anda rasakan itu? Yang Anda maksud? Lega karena sudah ada tujuan, sudah tahu harus bagaimana. Baik, jadi mungkin karena Anda itu merasa lega karena barusan itu Anda membayangkan terjadi sebuah keajaiban, dan mungkin kedepannya juga Anda akan melakukan hal itu gitu buat kedepannya supaya Anda bisa menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi ini. Jadi Anda terbayang buat kedepannya itu seperti apa? Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Baik. Nah, dan pada saat perasaan itu datang atau muncul, pada bagian tubuh mana yang paling kuat yang Anda rasakan? Gitu. Baik. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup mata lagi. Boleh rileks saja. Dan fokus pada sensasi tenang dan lega itu yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan di sana. Boleh? Nah, perasaan itu kecil atau besar?
Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk bulat. Berbentuknya seperti apa? Berbentuknya bulat. Berbentuk bulat. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna Berwarna apa? biru muda. Berwarna biru muda. Baik. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam bulat sebuah lingkaran yang besar yang berwarna biru muda dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama munculnya rasa tenang dan lega itu. Mungkin itu pada saat SMP ataupun SMA. Beritahu saya jika perasaan itu sudah muncul. Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu kelas berapa? Kayaknya 12, kelas 12, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, kelas 12. Nah, persisnya apa yang terjadi di sana? Pada saat itu aku bisa berkumpul bareng teman-teman tuh, kayak benar-benar bisa kumpul bareng, terus ngerjain tugas bareng, belajar bareng, nongkrong bareng gitu. Sering banget, jadi ngebuatnya tenang, bahagia gitu. Baik, jadi pada saat SMA kelas 12 itu Anda sering kumpul bersama teman, mungkin itu di sekolah ataupun di luar sekolah gitu ya. Yeah. Bisa kumpul-kumpul bareng, mungkin itu entah membahas tugas ataupun yang lainnya. Nah, lalu ketika itu apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan tuh kita harus sama terus-terusan gitu seperti ini. Baik, jadi yang ada dalam pikiran Anda itu Anda harus tetap bersilaturahmi mungkin ya, harus tetap bersama-sama sampai selamanya tanpa ada perpecahan mungkin. Tapi mungkin ya karena sekarang juga udah kuliah, mungkin ada yang kuliah di mana, ada yang kerja, ada yang apa, tapi Anda itu berpikiran bahwa harus tetap terjaga silaturahminya. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, lalu ketika itu perasaan apa yang muncul pada diri Anda? Pada saat ketika berkumpul bersama teman itu, perasaan apa yang muncul? Bahagia gitu, kayak gak punya beban apapun. Beban tugas juga kadang gak kepikiran karena memang sudah diselesaikan gitu. Baik, jadi Anda itu merasakan senang gitu ya, dan lega karena bisa berkumpul bersama teman, terus ketika ada tugas juga bisa ngerjain bareng teman. Jadi apa-apa itu bersama teman. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman yang lain di masa lalu yang Anda rasakan, mungkin itu pada saat SD ataupun masa kecil. Beritahu saya jika perasaan itu sudah muncul. Sudah. Kalau boleh tahu kelas berapa? Masih kecil sih, kayak TK. Nah, apa yang terjadi pada masa kecil itu? Yang terjadi pada masa kecil itu masih bisa berkumpul sama keluarga lengkap gitu. Sama ibu, ayah kandung gitu. Kakak masih bisa liburan bareng gitu. Jadi Anda merasakan lega, merasakan senang ketika quality time bersama keluarga lengkap. Yeah. Nah, lalu ketika dalam situasi itu, apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan ya bakal terus bareng, terus bakal terus bisa main gitu, jalan-jalan bareng, bisa sampai sekarang gitu, bareng-bareng gitu. Baik, jadi yang ada dalam pikiran Anda itu bahwa Anda akan selamanya bersama keluarga Anda yang utuh gitu ya. Okay. Sehingga tidak ada ketakutan buat kedepannya karena Anda
akan terus merasa selalu ada keluarga. Nah, lalu apa yang dirasakan Anda pada saat itu? Senang. Senang. Senangnya itu seperti apa? Senangnya tuh ya senang aja gitu, bisa bisa kumpul gitu. Nah, jadi Anda itu merasa senang karena bisa berkumpul bersama keluarga yang lengkap. Ya. Nah, lalu ada nggak yang berbeda pada diri Anda pada waktu itu, pada masa kecil itu? Pada yang berbeda, yang terlihat berbeda pada diri Anda ketika kecil itu, mungkin Anda itu lebih banyak cerianya atau lebih dekat dengan orang tua atau seperti apa? Iya, lebih ceria, lebih dekat juga sama ayah gitu. Baik. Nah, apa yang membuat Anda mampu bisa lebih dekat, lebih ceria lagi dan lebih dekat dengan keluarga Anda? Kayak ikut aja gitu, kayak kalau misalnya kan ayah suka motor ya, jadi suka ikut motoran gitu, touring gitu. Baik, jadi yang membuat Anda lebih dekat itu karena Anda itu sering kemana-mana bersama ayah gitu ya. Ya. Mungkin ketika ada permainan kayak tadi motor-motoran, Anda sering ikut bersama ayah. Seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, baik, boleh sekarang buka matanya. Boleh buka. Nah, relax, tarik nafas, kemudian relax, enjoy. Nah, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu Anda sudah merasakan sudah sangat baik-baik saja, dari skala berapa sekarang? 6. Dari skala 6. Boleh dijelaskan bagaimana skala 6 itu? Karena saya sudah mengikuti sesi konseling, jadi beban saya tuh diceritakan terus dikasih solusi, jadi lebih gini, tahu, jadi saya segini. Baik, jadi dari sesi konseling ini Anda bisa menaikkan 1 poin ke atas karena Anda bisa bercerita kepada saya dalam sesi konseling ini, dan di sana juga Anda sudah menemukan solusi-solusi yang harus Anda capai ke depannya. Nah, lalu jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah ini, ada di skala berapakah yang Anda harapkan? Mungkin itu 8, 9, atau 10? 8. 8? 9. 9. Kenapa ada di 9? Kan tadi itu dari 0 sampai skala 10. Apakah Anda tidak ingin merasa diri Anda sangat baik-baik saja? Mau, cuma 9 juga menurut saya sudah cukup baik-baik saja. Baik, jadi Anda ingin ada di skala 9. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ke depannya supaya Anda bisa mencapai angka 9 itu? Akan lebih giat lagi, lebih bisa mengatur waktu, lebih bersemangat lagi untuk belajarnya, kuliahnya, ngerjain tugasnya. Baik, tadi Anda menyebutkan Anda ini akan lebih bisa mengatur waktu, bisa lebih semangat dan rajin lagi dalam belajar. Nah, bisa mengatur waktunya itu seperti apa? Ya seperti memanfaatkan waktu luang aja gitu. Kayak kalau misalnya ke kampus tuh, misalnya hari ini tuh 2 matkul, terus besoknya ada 2 matkul lagi, diusahakan buku yang buat besok tuh harus dibawa. Jadi kayak kalau misalnya lagi nunggu matkul selanjutnya tuh bisa ngerjain tugas yang buat besok. Baik, jadi Anda itu bisa mengatur waktu mungkin dalam perkuliahan gitu ya. Ya. Ketika ada waktu luang, Anda bisa mengerjakan tugasnya gitu ya. Nah, saya sangat terpukau sekali karena Anda sudah menemukan solusi yang harus Anda capai ke depannya gitu. Dan Anda juga bisa dalam sesi konseling pertama ini Anda bisa menaikkan 1 poin ke atas. Nah, lalu bagaimana Anda bisa menaikkan 1 poin ke atas itu? Apa yang gimana gitu? Anda itu kan barusan Anda bisa naik 1 poin ke atas. Karena sudah
merasa lebih lega aja gitu setelah melakukan sesi konseling. Baik, jadi Anda itu sudah merasakan lega gitu ya setelah mengikuti konseling ini. Nah, lalu buat kedepannya, buat 1 minggu ke depan, saya ingin kita membuatkan tugas rumah buat Anda lakukan kedepannya supaya mengalami peningkatan skala yang terjadi pada diri Anda. Apa saja yang akan Anda lakukan kedepannya supaya Anda bisa menaikkan 1 skala ke atas, 1 poin ke atas. Apa yang akan Anda lakukan 1 minggu ke depan sebelum kita melakukan sesi konseling kedua supaya Anda bisa menaikkan skala? Apakah akan lebih rajin belajar atau Lebih rajin belajar. Rajin belajar, terus apa lagi? Bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi. Ada lagi? Nah, apakah sudah cukup? Baik, tadi Anda menyebutkan akan lebih rajin belajar. Rajin belajarnya itu dengan cara apa Anda melakukannya? Dengan cara kalau malam tuh sebisa mungkin itu belajar dulu sebelum berangkat ke kampus tuh kita tuh harus punya bekal apa yang akan dipelajari di kampus hari itu. Baik, jadi mungkin Anda akan menghafal terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada hari itu. Iya, betul. Nah, lalu tadi juga Anda menyebutkan Anda akan lebih semangat lagi. Yang dimaksud dengan semangat itu seperti apa? Yang akan Anda lakukan itu? Yang akan aku lakukan untuk bersemangat, apakah akan lebih awal ke kampusnya ataupun bagaimana? kalau di awal sih enggak ya, cuma ya lebih semangat aja gitu. Jadi gak males-malesan lagi yang biasanya tuh males kuliah sekarang mah gak bakal gitu. Ya, jadi mungkin Anda akan lebih enjoy lagi gitu ya dalam untuk berkuliah gitu ya, tanpa ada rasa takut. Ya, rasa takut, rasa capek juga mungkin ada, cuma kayak lebih dikuat-kuatin aja, lebih semangat lagi ke depan. Nah, saya sangat mengapresiasi karena Anda sudah menemukan solusi yang harus Anda